Kamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Ramli Eniaman dari PT Berkatotan Pusaka atau yang biasa dikenal dengan PT BHP. Nah, hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang elemen-elemen dari kompetensi mengawasi kegiatan penebangan pohon. Nah, elemen yang pertama saya coba untuk jelaskan yaitu mempersiapkan pekerjaan guna untuk menyelesaikan tugas praktek dalam pelatihan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari atau yang biasa dikenal dengan GANIS PHPL angkatan kedua. Dalam mempersiapkan pekerjaan ada beberapa kegiatan yang kemudian harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus menyiapkan prosedur atau peraturan. Nah, peraturan di sini yang kita pakai yaitu Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Peraturan yang kedua yaitu Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kemudian pedoman Reduce Impact Logging atau yang biasa dikenal dengan RIL, dan yang terakhir yaitu SOP. Kemudian yang kedua menyiapkan regu kerja dan SDM. Yaitu yang pertama kita harus sediakan terlebih dahulu supervisor. Di sini supervisornya terlibat langsung dengan perencanaan pemanenan. Nah, kemudian inspektur blok tugasnya memantau kemajuan dan kegiatan penebangan dan penyeradan. Nah, sedangkan mandor itu memastikan bahwa pekerja-pekerja yang ditunjuk dan terlatih yang mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan. Sementara penebang bertanggung jawab atas kegiatan penebangan di lapangan. Kemudian yang terakhir, pembantu penebang. Itu membantu mencari lokasi pohon yang akan ditebang. Kegiatan yang terakhir dalam mempersiapkan pekerjaan itu kita harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan terlebih dahulu. Seperti peta sebaran pohon, kemudian peta rencana pemanenan kayu, dan tak lupa APD, yaitu seperti helm, sarung tangan, kemudian masker, rompi, dan sepatu safety. Kemudian kita harus menyiapkan chainsaw terlebih dahulu dengan meteran atau pita ukur, CPS, handle key, BBM, dan spare part chainsaw, oli, alat dan maintenance chainsaw. Baiklah, lanjut pada elemen yang kedua dalam kegiatan mengawasi kegiatan penebangan pohon, yaitu mengendalikan kegiatan penebangan. Nah, prosedur di sini yang kemudian harus kita laksanakan yaitu yang pertama, teknik penebangan yang sesuai kondisi masing-masing pohon dan mengikuti arah rebah yang telah ditentukan. Pada areal yang curam, arah rebah diusahakan menyerong ke samping lereng atau sejajar kontur dan serendah mungkin dari permukaan tanah dengan tinggi takik tebang kurang lebih 50 cm atau kurang lebih 50 cm. Dalam hal pohon berbanir, penebangan dilakukan setelah menghilangkan banir terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pemasangan label, barcode, atau QR code pada tunggak setelah penebangan selesai, sesuai dengan nomor identitas yang sama dengan label QR code yang terpasang pada pohon asal. Kemudian tahapan yang kedua, dalam pembuatan dokumentasi penebangan harus berdasarkan ketentuan, yaitu operator senso harus melaporkan hasil kegiatan penebangannya setiap harinya kepada mandor pembalakan dengan menyerahkan potongan label merah masing-masing pohon yang ditebang. Selain itu, operator senso juga memberikan tanda pada pohon-pohon yang telah ditebang di dalam peta sebaran pohon tebang miliknya. Selanjutnya kita masuk pada elemen ketiga, yaitu pengendalian pembagian batang di dalam kegiatan mengawasi kegiatan penebangan pohon. Nah, untuk melaksanakan
untuk memastikan pelaksanaan pembagian batang itu sesuai dengan ketentuan, adapun beberapa hal yang kemudian harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pembagian batang dilakukan di lokasi tebangan atau di TPN dengan pertimbangan optimalisasi pemanfaatan kayu atau rencana penggunaan atau penjualan kayu. Kemudian yang kedua, pemotongan ujung batang utama dilakukan sedekat mungkin dengan cabang pertama untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan kayu maksimal. Kemudian yang terakhir, kita harus memastikan identitas batang telah terpasang sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara memasang barcode-nya pada setiap sortimen kayu bulat yang akan dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pembuatan dokumen pembagian batang sesuai ketentuan. Itu berlaku pada setiap perusahaan, seperti halnya penyesuaian dengan SOP yang ada. Untuk elemen yang terakhir, di dalam kegiatan mengawasi kegiatan penebangan pohon, yaitu pendokumentasian hasil pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam pendokumentasian hasil pengawasan, itu harus berdasarkan dokumen pembagian batang, tentunya. Kemudian untuk pelaporan hasil pengawasan, berbentuk laporan kegiatan harian penebangan dan pembagian batang yang sudah ditentukan oleh perusahaannya masing-masing. Oke. Nah, video praktek mengenai kegiatan mengawasi kegiatan penebangan pohon. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Yes.